Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ialah Rabb alam semesta, ialah Rabb yang menciptakan kita semua, ialah Rabb yang memberikan kita rezeki segala nikmat, maka hanya kepada ialah kita panjatkan segala puji syukur dan juga serta semua ibadah, ketundukan kita, keikhlasan kita hanya kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, salah satu nikmat Allah Ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu Allah mampukan kita. Allah memberikan keinginan di hati kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Insya Allah setiap 2 pekan sekali di Sabtu siang ya, di mana mungkin siang ada beberapa di antara manusia yang tertidur karena siang hari, tapi kita Masya Allah disempatkan. Dan ini semua karena Allah, ya karena Allah, maka ini harus disyukuri ya ibu-ibu umahat hadir di majelis ilmu. Nah ini adalah salah satu taman-taman surga Allah ya. Salah satu taman surga Allah adalah majelis dzikir ya, majelis ilmu. Walaupun via online, semoga tidak mengurangi fadilah, tidak mengurangi segala keutamaan menuntut ilmu, karena yang diinginkan adalah perjuangan kita, yang diinginkan adalah faidah yang kita ambil, terutama hari ini kita membahas fikih. Fikih yang ada hubungannya dengan keseharian tata cara amal beribadah. Mengapa kita perlu belajar? Karena untuk beramal tidak mungkin tanpa ilmu. Ya, al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan amal. Bagaimana mungkin kita berjalan ya menuju rute, pergi ke suatu tempat tapi kita nggak punya ilmu. Lewat rute yang mana? Lewat arah yang mana? Kita tidak punya ilmu, maka akan tersesat. Sama juga dengan agama. Bahkan agama itu lebih sangat dibutuhkan daripada hanya sekedar kita pergi menuju suatu tempat. Nah, ini yang kita berusaha hadir, insya Allah semoga Allah istiqomahkan, dan kalau bisa bertambah terus setiap tiap pertemuan 2 pekannya. Ya, kita sudah sampai di pembahasan haid dan nifas. Ya, dari buku Fiqih Sunnah Wanita, Fiqh Sunnah Linisa. Itu buku aslinya dengan buku Arab karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Akan tetapi alhamdulillah ada terjemahannya. Ada terjemahannya yang di mana akhwat bisa mencarinya di toko buku atau dimanapun itu, via online juga banyak yang jual. Fikih Sunnah Wanita, coba saja dicari Fikih Sunnah Wanita Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Kalau ribet dengan nama syekhnya, tulis saja Abu Malik Kamal. Nanti muncul, karena hanya beliau yang Fikih Sunnah Wanita yang namanya Abu Malik Kamal. Nah, dengan penerbitnya bebas apa saja. Kalau patokan acuan kami, saya dan Majelis Ilmu Khairun Nisa dengan Geria Ilmu. Jadi insya Allah halamannya sama. Kalau penerbitnya sama, insya Allah halaman sama, kecuali ada edisi revisi. Kita ke halaman 57, kemarin sudah membahas secara detail alhamdulillah tentang haid itu bagaimana ya, dan juga nifas, tapi istihadah belum kita pelajari. Nah, kita flashback kembali. Jadi darah wanita itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah darah haid, lalu yang kedua adalah darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadah. Untuk darah haid, dia keluar pada wanita yang menunjukkan balik. Salah satu tanda yang menunjukkan wanita balik sudah mukallaf, sudah diwajibkan atas perintah-perintah agama, perintah syar'i, itu untuk salah satunya tandanya dengan haid. Nah, itu tanda mukallaf ya, baliknya seorang wanita. Yaitu haid. Kita insya Allah di sini sudah balik semua, sudah tahu seperti apa darah haid. Darah haid itu warna hitam pekat, bukan dalam arti hitamnya itu hitam, benar-benar hitam, tapi dia merah cuman agak gelap ya, gelap, dan dia pekat, berbau tidak sedap, yang dimana ini keluar hanya pada seorang wanita. Keluarnya dari rahim, dari tempat khusus, bukan tempat air kencing ya, dari saluran rahim tersebut, dan keluarnya di waktu-waktu tertentu, itu darah haid. Adapun nifas, nifas ini hanya berhubungan dengan kelahiran, baik walaupun ini ada khilaf ulama apakah
Darah nifas itu terhitung setelah baby itu keluar, setelah merojol gitu ya, keluar, atau sebelum nifas, sebelum lahiran kita kan sering ada pembukaan ya, mulus-mulus, terus keluar flek darah-darah padahal dia belum lahiran. Kita sebutnya darah-darah flek mau lahiran. Nah, ini memang ada khilaf di kalangan para ulama apakah itu termasuk nifas atau nifas itu hanya setelah lahiran. Tapi yang rojih dan saya merojihkan juga sebelum lahiran. Nah, kenapa? Karena nifas itu memang definisinya darah yang dimana dia ada disebabkan karena persalinan. Dan sebab persalinan ini pembukaan 1, 2, dan ketiga itu adalah sebab-sebab menuju kelahiran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika seorang wanita mengambil pendapat ulama yang mengatakan darah nifas itu juga terdigolongkan sebelum lahiran, seperti tadi ya pembukaan 1 dan seterusnya. Ada bahkan ya seorang ibu yang tidak keluar darah sebelum darah haid, ya darah haid sebelum lahiran, ya sebelum lahiran. Ada yang bilang saya nggak keluar darah, adanya darah ya nanti aja nifas kalau udah selesai. Maka hikmahnya adalah untuk suara saya terdengar jelas, Akhwat? Jelas? Jelas ya, Jelas, alhamdulillah. jelas. Di sini udah hujan ya, Allahumma sholiban nafi'an, semoga enggak mengganggu ini ya sinyalnya. Maka ada ulama yang mengatakan memang itu adalah bukan darah nifas. Hikmahnya kita ngambil pendapat dari saya, tapi kalau ibu terserah ngambil pendapat yang mana. Hikmahnya kalau ibu udah kerasa mules, nah di sini ibu yang udah pernah lahiran kan mules ya Bu ya, rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak mau lahiran udah nggak karuan, bahkan ada yang cepet itu rentan waktunya pembukaan 1 tiba-tiba 5, 7 dan udah 10. Kalau kita mules dan saat itu kita masih wajib sholat walaupun keluar darah karena itu digolongkan darah istihadah bukan darah nifas. Maka bagaimana orang lagi sholat, ini hikmah ya, hikmah. Kita lagi sholat tapi ngerasain mules luar biasa. Udah waktu sholat, harus sholat lagi. Inilah salah satu hikmahnya mengapa Allah Ta'ala, mengapa darah nifas itu digolongkan juga sebelum kelahiran. Nah, tapi kembalikan lagi ini masalah fikih yang dimana ijtihadi, maka tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Maka tafadhalna mana yang antuna rojihkan, mana yang antuna yakini dan antuna merasa nyaman dengan pendapat tersebut. Ya, itu tentang nifas ya. Darah haid sudah berlalu pembahasannya, saya nggak ngulang lagi. Darah nifas juga udah sebagian ya, dikit. Nah, kita flashback lagi saja. Untuk darah haid dan nifas, seorang wanita haid dan seorang wanita yang nifas itu pelarangannya sama. Nah, nggak ada bedanya. Pelarangannya sama, tidak ada bedanya. Dan untuk darah nifas ini ada ulama yang mengatakan maksimal 40 hari. Jadi kalau memang udah 40 hari, lalu setelahnya 41 dan ini dihitungnya setelah lahiran ya, setelah lahiran. Lalu keluar 41, 42, maka itu terhitung istihadah. Ada yang ulama mengatakan seperti itu. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa tidak, darah nifas itu tidak terbatas waktunya. Ya, tidak terbatas waktunya. Jadi kalau memang 60 hari ya dia 60 hari. Karena memang nggak ada dalil yang mengatakan bahwa itu adalah harus 40 hari. Adapun yang tentang dalil Ummu Salamah yang di mana beliau radhiyallahu anha mengatakan bahwa dulu kunna nufasa, ya orang-orang nifas itu, wanita-wanita nifas itu menunggu 40 hari 40 malam setelah mereka melahirkan, maksudnya menunggu nifasnya itu. Nah, ini ulama yang mengatakan bahwa ini hanya sekedar keumuman karena wanita saat itu keumuman 40 hari. Maka 60 hari bisa aja. 70 hari bisa saja, maka beda-beda. Tapi Allah alam bisawab, kalau saya lebih merojikan pendapat yang mengatakan 40 hari karena ini ada asar ya dari Ummu Salamah. Allahu alam bisawab. Itu tentang nifas. Nah, sekarang kita masuk ke istihadah. Yang mungkin untuk Mbak Ella bisa dibantu dengan membacakannya halaman 69 darah istihadah. Ya, baik, Ustazah. Darah istihadah. Istihadah adalah keluarnya darah tidak pada waktu haid dan nifas, atau darah yang keluar setelah keduanya. Darah ini bukan darah yang biasa keluar, akan tetapi ia adalah darah yang keluar dari pembuluh darah yang terputus,
Darah ini mengalir seperti darah segar yang tidak akan berhenti hingga seorang wanita sembuh darinya. Iya, jadi kita ke istihadah. Darah haid udah berlalu, lalu darah nifas tadi kita juga ada flashback sedikit, dan sekarang kita ke darah yang ketiga, darah istihadah. Kalau istihadah, maka nggak semua wanita mengalami. Beda dengan haid, wanita yang mukallaf atau balik, maka dia haid. Untuk nifas, maka ibu-ibu yang melahirkan, ya, itu nifas. Kalau istihadah nggak pasti. Bisa jadi sepanjang hidup kita belum pernah merasakan istihadah. Dan istihadah ini keluar tidak dengan patokan khusus. Tidak pasti di hari tertentu, tidak pasti sebelum haid, tidak pasti setelah haid. Pokoknya dia nggak pada waktu tertentu. Ya, seperti yang disampaikan Syekh di sini. Bisa jadi sebelum haid, setelah atau setelah nifas ataupun sebelumnya. Dan dia darahnya itu bukan darah seperti darah haid, tidak juga seperti darah nifas. Dia seperti ini hukum asalnya ya, walaupun memang ada beberapa darah yang mungkin kayak orang pasang IUD spiral, darahnya itu nggak pasti, padahal dia tergolong istihadah. Secara hukum asalnya istihadah itu dia darahnya kayak darah manusia biasa. Kalau kita berdarah, itu keluarnya merah ya, merah segar, dan dia itu tidak pekat, kental seperti darah haid atau nifas. Darahnya cair ya, cair seperti kayak darah kita aja ya, tidak seperti yang bergel kayak darah haid ataupun nifas. Darah segar yang dia itu enggak berhenti ya, enggak berhenti terus menerus sampai memang wanita itu sembuh. Dan penyebab istihadah ini banyak ya, banyak. Bisa jadi karena faktor hormon, stres dan lain sebagainya. Lalu mungkin ada penyakit, seperti ada waktu itu beberapa yang bilang gitu ya, karena kista dan lain sebagainya juga bisa salah satunya. Jadi dari sakit, atau bisa jadi karena usikan syaiton. Jadi, alam bisawab maksudnya seperti apa, tapi di hadisnya seperti itu. Jadi dari syaiton, ya maka itu keluar, dan ini dari pembuluh darah yang terputus, bukan dari rahim seperti darah haid ya atau nifas. Lalu hukumnya, bagaimana hukum wanita yang istihadah? Untuk istihadah yang tadi, maka hukumnya adalah dianggap suci. Ya, dia dianggap suci, tidak seperti haid atau nifas yang dimana dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, ya tidak boleh berhubungan dan lain sebagainya yang dilarang-larang. Nah, maka itu beda ya hukum istihadah, walaupun keluarnya darah sama dari farjnya wanita. Nah, dia tetap boleh sholat. Nanti akan kita bahas gimana cara pengelompokan istihadah itu seperti apa, karena di sini Syekh juga menjelaskan hal tersebut. Dan ini apakah dialami oleh sahabiyah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dialami. Salah satunya Fatimah binti Hubaish. Ya, ini beliau radhiyallahu anha selalu keluar darah yang banyak ya. Ini ustahabu fala athur. Aku ini seorang wanita yang istihadah, maksudnya keluar darah terus. Fala athur, aku itu nggak pernah suci, hampir-hampir tidak pernah suci karena selalu keluar darah, paling berhenti sebentar lalu keluar lagi. Afa ada sholah, apakah aku meninggalkan sholat? Bertanya kepada Nabi SAW. Apa jawaban Nabi SAW? La, tidak. Ya, inna dzalika irqun, sesungguhnya itu adalah penyakit ya, akan tetapi walakin da'is shalah. Nah, jadi jangan kamu tinggalkan salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kamu da'is shalah qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Akan tetapi kamu tinggalkanlah salat sebanyak hari yang dimana engkau itu terbiasa haid di hari tersebut. Nah, maka di sini mafhum hadisnya memang ada istihadah. Ya, Fatimah binti Hubaish mengalami istihadah yang fala athur. Tidak pernah aku itu suci. Nah, ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap sholat. Nah, ini dalilnya, dia tetap sholat, tetap puasa, hanya saja di waktu yang biasa dia kebiasaan haid, maka ditinggalkan.
sumaktasili wasolli, kemudian abis itu walaupun darahnya tetap keluar, nah ini Nabi SAW, kamu mandi dan sholat karena dia sudah melalui masa adatnya adatnya haid. Nanti akan lebih jelas pembahasannya insya Allah tentang menentukan darah istihadah. Ya, tafadholi Mbak Ella, bisa tolong dilanjutkan. Hukumnya, wanita yang istihadah dianggap suci. Ia tidak dilarang mengerjakan sholat dan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Menentukan darah istihadah. Apabila darah ini tidak keluar pada waktu haid dan nifas dan tidak bersambung dengan keduanya, maka tidak diragukan bahwa itu adalah darah istihadah. Adapun jika keluarnya darah istihadah bersambung dengan darah haid atau nifas, maka apa yang harus dilakukan? Saya katakan bahwa wanita tersebut tidak terlepas dari 4 kondisi berikut ini. Iya, nah ini tentang menentukan darah istihadah. Kadang kita bingung ya, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan atau mungkin sedang mengalami atau mungkin kerabatnya, ibunya, anaknya, saudaranya tentang istihadah ini. Maka di sini Syekh mengatakan bagaimana kalau istihadah ini bersambung dengan darah nifas atau dengan darah haid. Maksudnya gini, misalkan kita biasa haid 8 hari. Tahu-taunya kok nyambung dan ini nggak pernah ya, nggak pernah dan 9, 10, 11 terus keluar, bahkan darahnya itu benar-benar banyak, bukan hanya flek-flek yang menunjukkan akhir-akhir haid. Mungkin ini yang dimaksudkan Syekh, bagaimana untuk menentukan istihadah dari wanita tersebut. Lalu Syekh mengatakan wanita tersebut tidak terlepas dari 4 kondisi ini, juga disampaikan oleh Syekh As-Sa'diyah bin Sa'di tentang pembagian ini. Maka yang pertama, nah, kalau misal pertama seorang wanita itu, boleh lanjutkan lagi Mbak Ella. Pertama, karena kebiasaan. Jika ia mengetahui batas waktu haidnya, maka hendaklah ia menunggu batas waktu tersebut. Kemudian ia mandi dan sholat. Jika waktu tersebut melebihi batas yang ada, maka hal itu terhitung sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Ummu Habibah pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang darah haid. Aisyah melanjutkan, aku melihat pakaiannya dipenuhi darah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, tunggulah masa haid yang biasa engkau jalani, kemudian mandi dan sholatlah. Di sini golongan pertama adalah wanita yang memiliki kebiasaan. Dan ini memang kebiasaan ibu, bukan dalam arti misalkan bulan aku itu kadang haid 4 hari. Lalu bulan besok 5 hari. Dan ini tentu kita mengetahuinya untuk wanita-wanita yang sudah mengalami haidnya sudah tahunan. Kalau anak yang mungkin baru menjalani haid baru beberapa kali, kita tidak bisa menghukumi ini ya. Jadi untuk golongan pertama, Ibu boleh ditulis ya, boleh ditulis. Untuk wanita yang memiliki kebiasaan, dan kebiasaan ini nggak pernah ubah-ubah Bu, jadi nggak pernah acak-acak. Kalau sekarang saya 5 hari, lalu bulan besok saya 10, lalu bulan besok saya 7, itu maka nggak memiliki kebiasaan. Jadi kebiasaan dan itu selalu Bu seperti itu. Misalkan 8 hari, ke hari ke-9-nya dia memang keluar tuh ya cairan putih-putih yang menunjukkan suci. Ini udah kita pelajari ya pada 2 pekan yang lalu pembahasan ini, cara menentukan sucinya seseorang dari haid. Maka yang pertama memiliki kebiasaan. Nah, ini pun terjadi waktu itu pernah Ummu Habibah ya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keluar darah terus-menerus. Lalu Aisyah melanjutkan, aku melihatnya itu pakaiannya dipenuhi darah. Karena dulu itu ya nggak kayak kita, sekarang ada pembalut yang mungkin lapisan-lapisan, ada yang pembalut untuk malam dan lain sebagainya. Kalau dulu kan nggak ada, lebih kepada pakai kapas, pakai bahan yang memang untuk disumpel istilahnya. Sampai darahnya tuh banyak ya keluar Ummu Habibah. Lalu Rasulullah SAW itu bersabda kepada Ummu Habibah itu, tunggulah masa haid yang biasa engkau jalani. Nah, karena Ummu Habibah memiliki kebiasaannya. Biasanya 7 hari, maka Nabi SAW itu memerintahkan untuk 7 tunggu sampai kebiasaan. Kemudian mandi dan sholatlah. Lalu setelah melewati masa biasanya, walaupun masih keluar darah haid, dia tetap dia maka dikatakan istihadah karena di luar dari kebiasaan. Karena pengertian definisi haid itu adalah keluarnya di waktu tertentu sesuai dengan kebiasaan. Itu hukum asalnya untuk wanita yang memiliki kebiasaan.
Nah, jadi tadi saya ulangi, yang memiliki kebiasaan dilihat waktunya. Maka kalau lebih dari itu terhitung istihadah. Dia mandi janabah seperti biasa, mandi dibersihkan fardnya. Fard itu kemaluan ya. Fard itu dibersihkan sampai darahnya hilang ya pada saat mandi biasa, lalu setelah itu kalau keluar lagi maka dia terhitung istihadah. Ya, nomor 2 untuk Mbak Ella. 2. Ia tidak mengetahui masa haidnya, namun ia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Jika seorang wanita berada dalam kondisi demikian, maka ia harus memperhatikan darah haidnya. Apabila ia melihatnya sebagai darah haid, maka ia harus meninggalkan sholat. Kemudian ketika haidnya berakhir, hendaklah ia mandi dan mengerjakan sholat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Fatimah binti Abi Hubaish mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang sering mengalami istihadah sehingga aku tidak bisa suci. Apakah aku meninggalkan sholat?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, sesungguhnya istihadah itu hanyalah penyakit, bukan darah haid. Jika masa haidmu datang, tinggalkanlah sholat. Jika masa haidmu berakhir, bersihkanlah darah itu darimu, lalu sholatlah." Iya, betul. Lalu yang kedua, sekarang wanita ini tidak memiliki kebiasaan. Jadi acak-acakan. Kadang dia setiap 23 hari dia haid. Haid 7 hari ya. Lalu setelah itu 15 hari kemudian dia haid lagi 7 hari. Lalu setelahnya 23 hari lagi itu nggak memiliki kebiasaan ya. Kebiasaan itu dia berpola. Dia berpola dan ini jarang ya seperti ini. Kalau saya dulu sebelum melahirkan saya seperti ini Bu, dan itu selalu berpola. 7 hari itu keluarnya sampai benar-benar flek di 7 ke hari menunjukkan udah mau habis ya. Hari ke-8 itu udah benar-benar ada keluar cairan putih itu ya, cairan putih yang menunjukkan ini adalah suci. Nah, setelah itu udah nggak ada darah sama sekali, itu sebelum lahiran. Maka memang ada wanita yang seperti di nomor 1, tapi saya rasa nggak semua wanita seperti ini. Maka ada yang kedua, dia tidak memiliki kebiasaan. Tidak memiliki kebiasaan, maka di sini solusinya, kalaupun misalkan dia haid keluar terus, udah hari ke-10 masih ada terus sampai lama, maka bagi dia adalah tamyiz. Bagi dia adalah melihat darahnya. Tamyiz itu artinya membedakan. Darah haid itu seperti apa, darah biasa, dan darah istihabah itu darah segar ya, darah segar yang tadi sudah kita bahas di awal. Nah, ingat kembali pelajaran yang lalu tentang darah haid. Darah haid itu bagaimana kondisi fisiknya, dan wanita itu bisa ngebedain. Oh, ini keluar ternyata warnanya segar, merahnya itu beda. Tidak seperti darah haid. Maka dia hukumi istihadah. Bagi dia seperti itu, maka dia hukumi istihadah. Karena dia bisa tamyiz, membedakannya. Yaitu untuk secara garis besar di nomor 2. Ya, Mbak Ella bisa dilanjutkan nomor 3. Yang ketiga, ia adalah wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Artinya, ia belum pernah mengalami haid, tetapi darah istihadah menimpanya. Dan ia tidak dapat membedakan antara darah haid dengan darah lainnya. Maka wanita ini sama dengan kondisi wanita pada umumnya. Jika kondisi haid yang biasa dialami berkisar pada hari-hari yang biasanya, misalnya 6 atau 7 hari, maka ia harus menunggu dari awal masa haidnya hingga hari ke-6 atau ke-7 dan menganggap saat itu sebagai masa-masa haidnya. Setelah itu hendaklah ia mandi dan darah yang keluar setelah itu dianggap darah istihadah. Iya, lalu yang ketiga, golongan wanita dia tidak memiliki kebiasaan, dan dia tidak bisa tamyiz. Ya, maksudnya gitu loh ya. Nah, maka yang tadi dia golongan ketiga, dia adalah wanita yang tidak memiliki kebiasaan. Lalu dia tidak memiliki tamyiz, maksudnya wanita yang baru haid. Bisa jadi baru sekali 2 kali, dia kan belum memiliki kebiasaan, karena baru mau melihat. Kebiasaan itu kalau udah lama dan berpolanya sama, dan kita mengetahuinya setelah berapa kali haid. Dan dia baru haid, mana mungkin dia bisa membedakan darah haid seperti apa.
Ya, dan ini terjadi ya untuk anak-anak yang masih remaja yang baru haid. Lalu kok nggak selesai-selesai ya anak kita haidnya, anak kita yang remaja tidak selesai-selesai haidnya. Bagaimana ini? Apakah dia istihadah atau dia haid? Maka kondisi ini dia di nomor 3, dia melihat keumuman wanita. Ya, dan yang dilihat itu yang paling terdekat, misalkan ibunya. Kalau dia misalkan ibunya qadarullah sudah rahimahullah, sudah meninggal, maka dilihat misalkan kakak-kakaknya, adiknya, tantenya, pokoknya orang sekitarnya, karena biasanya nggak jauh beda. Ternyata misalkan qadarullah keluarga sekitarnya itu sama, acak-acakan juga haidnya, nggak ada ketentuan, maka dilihat dari keumuman wanita. Nah, keumuman wanita itu 6 sampai 7 hari. Memang ini ada hadisnya ya tentang Hamnah binti Jahshin itu, bahwa beliau radhiyallahu anha diperintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan ya hari sekitar 6 sampai 7 hari masa haidnya. Maka sekitar 6 sampai 7 hari. Untuk wanita yang tidak memiliki kebiasaan ataupun tamyiz. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada wanita tadi ya, remaja anak kita yang baru haid. Haid terus nggak selesai-selesai, masih keluar darah deras. Nah, dia udah lebih dari 6 sampai 7 hari. Anggaplah dia mengambil 7 hari. Kebanyakan wanita teman-temannya 7 hari. Nah, lalu setelahnya ini apa? Saya nggak tahu karena belum pengalaman. Nah, dia nggak ngerti, nggak punya pola, nggak punya kebiasaan, dan dia juga nggak bisa membedakan, maka dia berhenti aja, stop di 7 hari, lalu dia mandi. Ya, lalu dia mandi ini Syekh menjelaskan seperti ini. Mandinya seperti kayak tadi di nomor 2, nomor 1 ya, mandi biasa, mandi janabah, dan dia itu niat, tentunya niat mengangkat hadas besar, dan boleh sholat, boleh puasa, dan lain sebagainya. Nah, ini di sini ada ya hadisnya disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Hamnah binti Jahshin, sesungguhnya ini adalah salah satu gangguan syaitan. Iya, innama hada raqbah min raqabati syaitan ya. Maka fatahidi sitata ayyam, maka bagi kamu itu haid 6 hari. Aus sabaan ya, atau 7 fi ilmillah, di ilmu Allah maksudnya, karena kebiasaan itu 6 sampai 7 hari. Tumak tasili, kemudian kamu itu mandi. Ini menunjukkan ada hadis yang mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya. Tumak tasili hatta idza ra'aiti annaki qad tahurat, sampai kamu ngelihat udah bersih tuh, habis mandi dibersihkan ya, farjnya dibersihkan, dan udah yakin wastaiqoti, dan udah yakin, maka fasolli arba'an wa ishrin, maka sholatnya 24 hari au salasan wa ishrin, atau 3 hari, 3 hari sehari semalam, maksudnya udah cukup 6 sampai 7 hari, setelah itu kamu sholat 23 hari sampai 24 hari, karena kan kita 30 hari ya bilangan bulan itu, bulan Hijriyah, kalau nggak 29, 30, anggaplah 30. 30 dikurang 7, 23 hari, atau dikurang 6, maka dia 26 24 hari sisanya. Maka sisa ini Nabi SAW memerintahkan Hamnah tadi ya, sahabiah tadi, untuk sholat walaupun darahnya masih ada. Ini jadi ada beberapa hadis yang memang berbeda-beda ya. Ada yang disuruh menunggu karena memang tergantung keadaan masing-masing wanita tersebut. Nah, itu di keadaan yang wanita yang ketiga. Ya, bisa dilanjutkan Mbak Ella yang nomor 4. Yang keempat, terakhir wanita ini lupa akan kebiasaannya, baik kadar maupun waktunya, dan ia tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat ulama, dan pendapat yang paling mendekati kebenaran bahwa ia digolongkan sebagai wanita yang baru pertama kali haid, yang tidak dapat membedakan darah haid dan darah istihadah, di mana hukumnya telah disebutkan sebelumnya. Wallahu a'lam. Iya, lalu yang keempat. Nah, kalau yang ketiga tadi dia baru haid, tidak memiliki kebiasaan, ya, dan dia juga tidak bisa membedakan tamyiz, nggak bisa karena dia baru mulai. Nah, kalau keempat dia bukan seorang wanita yang baru haid, nah, udah ibu-ibu, udah sering haid, tapi dia lupa, mungkin sudah lama dia nggak haid karena hamil, lalu ada juga umahat yang hamil setelahnya kan menyusui ya, ASI itu nggak haid-haid setahun. Ada waktu itu teman saya cerita seperti itu, bahkan dia lupa kebiasaan saya itu dulu seperti apa, padahal dia dulu punya kebiasaan, tapi dia lupa berapa hari, dan dia pun nggak bisa tamyiz.
nggak bisa membedakan. Tamyiz artinya membedakan. Maka di sini Syekh mengatakan dia seperti golongan orang yang ketiga. Seperti golongan yang ketiga yang dimana dia mengikuti kebiasaan wanita. Kalau dia memang bisa tamyiz, maka itu lebih baik karena dia bisa ngebedain. Tapi kalau nggak bisa, karena kita kalau kita perempuan kita udah ngerasain banget ya Bu ya, kayak belum tentu kita pasti yakin ini tuh bener nggak darah haid, ini bener nggak nih darah segar atau darah istihadah. Maka ikuti kebiasaan wanita pada umumnya dan ini merupakan kemudahan dari Allah Azza wajar karena nggak semua ya wanita itu mudah untuk tamyiz, nggak semua, kadang tetap aja ada yang bingung, terutama apalagi kalau udah lama nggak haid atau bisa jadi udah dia wanita yang baru haid. Nah, ini kesimpulannya ada 4 golongan wanita dalam menentukan apakah dia istihadah, apakah dia tetap dalam haidnya. Dan ini sangat perlu karena berhubungan sekali dengan hukum. Kalau misalnya dia haid, maka tentu nggak boleh dia sholat, bahkan haram. Kalau dia meyakini bolehnya sholat, maka tidak boleh ya, hati-hati ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, konsekuensinya keluar dari Islam. Nah dia, kalau kecuali kalau dia memang nggak tahu, beda lagi. Kalau nggak tahu kan beda lagi. Nah, dia tahu, makanya kita harus belajar. Inilah fungsinya kita harus belajar, terutama perempuan. Nah, karena haid istihadah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, jadi kita sebisa mungkin untuk memahami perkara yang ini. Nah, ini untuk 4 kondisinya. Ya, alhamdulillah dikit lagi selesai. Boleh dilanjutkan untuk Mbak Ella, hukum-hukum wanita istihadah. Hukum-hukum wanita istihadah. 1. Wanita istihadah sama seperti wanita yang suci dari haid. Dalam kondisi tersebut, segala hal yang diharamkan kepada wanita haid tidak diharamkan kepadanya. 2. Wanita istihadah dibolehkan berpuasa, sholat, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, melakukan sujud tilawah, sujud syukur, dan lain-lain sebagaimana wanita yang suci dari haid. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. 3. Wanita istihadah tidak harus berwudu setiap kali hendak sholat selama wudunya belum batal, dikarenakan doifnya hadis yang menyatakan harusnya berwudu. Namun yang lebih utama baginya adalah mandi dan berwudu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah bahwa Ummu Habibah pernah mengalami istihadah selama 7 tahun. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Maka beliau memerintahkannya untuk mandi dan bersabda, ini bukan darah haid. Maka Ummu Habibah mandi setiap kali hendak sholat. 4. Wanita istihadah boleh dicampuri oleh suaminya selama tidak dalam masa haid, walaupun darah itu keluar. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama. 5. Wanita istihadah boleh melakukan i'tikaf di masjid. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang mengalami istihadah pernah beriktikaf bersama beliau. Kemudian ia melihat darah dan cairan kekuning-kuningan keluar dari wadah diletakkan di bawahnya, padahal ia tengah mengerjakan sholat. Imam An-Nawawi menukil sebuah ijma dalam Syarh Sahih Muslim bahwa wanita istihadah boleh beriktikaf sebagaimana wanita yang suci dari haid. Iya, alhamdulillah. Jazakallah khair untuk Mbak Ella sudah membacakan dan udah selesai tentang bab kita 3 hukum darah ini. Nah, maka yang tadi dibacakan tentang hukum wanita istihadah. Kesimpulannya, wanita istihadah itu disamakan seperti wanita haid. Nah, dia disamakan baik dari semua hukum. Dia sholat, dia puasa, boleh berhubungan dengan suaminya, baca Quran, dan lain sebagainya. Jadi seperti darah penyakit aja, bukan darah dia haid atau nifas. Lalu untuk masalah berwudu. Nah, misalnya kita sedang mengalami istihadah. Sholat zuhur, ya, sholat zuhur. Memang ada hadis, tapi hadisnya dhaif yang menerangkan setiap sholat itu harus wudu. Nah, di sini Syekh juga menerangkan ini yang tadi sudah dibaca oleh Mbak Ella. Setiap zuhur dia wudhu ya, dia wudhu biasa sholat, tapi dia belum batal. Udah ketemu asar, dia belum batal, belum kentut ya, belum batal, belum pipis, belum sebagainya. Dia mah harusnya kalau secara biasa dia sholat. Nah di sini ada memang hadis tapi ini dhaif yang mengatakan harus wudhu lagi karena kan ya istihadah. Nah maka Syekh mengatakan boleh kalau mau langsung sholat.
boleh langsung sholat, tapi yang lebih ahsan ya, lebih baiknya dia mandi. Nah, mandi terus sholat. Maksudnya mandi terus berwudu lalu dia sholat. Tapi kenyataannya kalau seperti itu agak menyulitkan ya Pak kaum muslimah, terutama wanita-wanita yang rambutnya panjang. Kalau diwajibkan setiap sholat itu harus mandi janabah, itu maka sulit. Minimalnya setidaknya lebih baik kita berwudu setiap hendak sholat. Tapi kalaupun ternyata hal ini sulit, menyulitkan, mungkin kita lagi keluar rumah dan mencari tempat untuk berwudu sulit karena wanita kan harus mengangkat gamisnya ya, membuka jilbabnya, itu sangat repot sekali, kaos kaki. Tapi dia secara ini nggak batal, maka tidak mengapa dia sholat saja karena hadis yang menyebutkan harus berwudu setiap kali sholat walaupun dia sebenarnya suci, enggak buang angin, enggak buang air. Nah, tapi tidak mengapa, Allah alam bisawab, itu disampaikan oleh Syekh. Dan juga untuk wanita yang istihadah, karena dia dihukumi seperti wanita yang bukan haid ya, jadi dia kayak bukan haid biasa, kayak bukan haid, dia boleh i'tikaf di masjid. Dia boleh i'tikaf dengan syarat harus hati-hati. Tentu ini tentang kebersihan masjid. Kalau emang darahnya keluar deras sekali karena memang kayak seperti darah apa ya, mengalir ya, kayak darah segar mengalir, itu seperti apa ya kan banyak, maka itu harus perlu hati-hati. Kalau dikhawatirkan takut nembus, maka lebih baik tidak perlu ke masjid daripada nanti, kalau sekarang kan ada karpet ya, kalau zaman dulu kan nggak ada, tanah begitu aja. Sekarang nanti kena karpet, nah nanti repot sekali harus mencuci ya kalau kena karpetnya, apalagi karpet masjid kan panjang ya, harus di laundry semua, sangat repot. Jadi lebih kepada maslahat kebersihan masjid saja, melihat dari kondisi masing-masing. Nah, ini tentang haid, lalu tentang nifas, dan tentang istihadah. Mungkin seputar materi dulu ya, sebelum ke pertanyaan masing-masing kasus, kita ke seputar materi dulu. Adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin ada penjelasan saya tadi salah ngomong, atau mungkin terlalu cepat, atau mungkin ada yang terlewatkan, silahkan ditanyakan. Boleh bertanya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi kalau misalnya haid itu kan salah satunya tidak boleh tawaf ya Ustazah ya. Tawaf. Tawaf. Tapi hukumnya gimana ya? Kalau jika misalnya merasa sudah selesai nih haidnya nih, kan kadang-kadang kita periksa dalam gitu kan, udah selesai, mandi gitu. Tapi kan kadang-kadang kita itu selesai itu bisa kadang-kadang titik-titiknya itu kan kadang-kadang sampai kita udah mandi ini udah mandi tapi ternyata keluar lagi gitu. Nah, tapi karena kalau kita tawaf ini kan perlu waktu gitu maksudnya kan. Nah, jadi sudah keramas gitu kan, dulu saya tinggal di Jeddah gitu. Pengen tawaf, pengen umroh gitu. Saya merasa ini udah bersih, saya buru-buru keramas. Pengen ikut umroh teman gitu sekalian gitu. Jadi tapi maksudnya saya merasa bahwa ini sudah bersih, makanya suka saya cek gitu, udah bersih, mandi gitu. Tapi kan kadang-kadang kita tuh kasusnya udah mandi tapi kadang-kadang keluar lagi. Jadi sebaiknya gimana, terus hukumnya gimana Ustazah? Ya, itu berarti kasus ya. Oke, saya skip dulu, saya ngerti pertanyaan, Masya Allah. Untuk materinya mungkin Ibu yang lain ada yang ditanyakan dulu sebelum kita ke kasus. Kasus pertanyaan maksudnya. Tentang materi dulu kita, mungkin ada yang nggak ngerti. Iya. Ya, nanti kita skip dulu ya Mbak Umi. Ya, saya insya Allah ingat pertanyaannya. Iya, mungkin apa ya ditanyakan? Saya Iya Bu. Ya, ini kan pernah ada kayak kasus juga sih, anak saya itu kan. Oh, ini kasus juga Bu Yati. Oke, kita skip dulu yang kasus ya. Ini tentang materi dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang apa tadi penjelasan saya yang kurang dipahami? Kalau nggak ada, maka baru kita ke kasus. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Mbak Lala. Kalau misalkan mau tanya tadi penjelasan tentang rutinnya gitu kan, setiap bulan gitu kan, kalau berturut-turut begitu gitu. Yang tadi yang maksudnya apa nih? Pola haidnya gitu ya. Kan berturut-turut gitu. Kalau misalkan polanya itu misalkan setiap 3 bulan atau 4 bulan sama, nanti ganti lagi, itu termasuk pola yang bisa dipegang nggak Ustazah? Sama, iya. Jadi maksudnya ganti-ganti itu kayak gimana? Kalau dia haidnya 2 bulan sekali, maksudnya gitu? Misalkan 3 bulan tuh sama polanya, nanti
bulan depannya bulan selanjutnya tuh nanti 3 bulan lagi beda Nah, lagi ini gitu caranya gitu. kenyataan terjadi nggak, Mbak Lala? Iya. Pernah terjadi seperti itu, maka kasus ya. Kalau Jadi kalau saya gitu. misalkan bakal bisa terjadi seperti itu karena kan pola ya. Cuman untuk melihat seperti ini kan butuh waktu karena kita nggak bisa menyimpulkan. Misalkan contohnya bulan ini kita memang selalu sama. Setiap 23 hari kita sucinya, 24 kita haid. Nah, terus haidnya selama 7 hari. Terus kita ini lagi sama. Bulan besok dia selalu sama nih berapa bulan. Bulan besok berubah lagi, kok aku berubah ya. Terus bulan besok dia berubahnya masih sama dengan pola yang kedua, maka itu bisa dijadikan patokan. Tapi kalau berubahnya selalu tiap bulan, maka nggak bisa. Karena bukan kebiasaan. Jadi bukan kebiasaan. Karena memang itu terjadi waktu sama saya sebelum saya lahiran itu sama, tapi setelah lahiran itu jadi kadang 10 hari sekali, 10 hari, maka dia udah mulai berubah itu. Adat kebiasaan itu bisa berubah juga tergantung hormon ya, tapi dengan syarat udah berapa kali, nggak bisa kita hukumi sekali baru kita katakan berubah atau enggaknya. Nah, jadi harus berpola ya, namanya adat atau kebiasaan itu kalau udah melalui beberapa kali. Dan ini setiap wanita insya Allah bisa memahami dengan feelingnya, dalam arti kok aku sama kok selalu ini, walaupun dia mungkin nggak ngitungin berapa bulan, tapi kan kita ngerasa ya udah sering ini setiap 8 hari sekali. Tapi kalau nggak yakin saya 8 hari headnya atau 7 atau 6, maka nggak bisa. Harus yakin dia memiliki adat kebiasaan. Ya seperti itu. Iya, Kak Iron. Nanti Tentang saya mau materi. tanya kasus juga ya, Ustazah. Iya, bisa di raise hand ya, biar kita giliran. Silakan akhwat yang mau nanya dengan raise hand. Tadi Mbak Umi pertanyaan kasus ya ada, terus Mbak Bu Yeti juga. Untuk tentang materi, adakah yang ditanyakan? Afwan Ustazah, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Afwan tadi mau catat ketinggalan nama bukunya tadi pengarangnya Imam siapa Ustazah? Di chat ya Mbak Ella. Nah, ada ya, muncul nggak? Sebentar Ustazah. Ya di situ maksudnya biar gampang screenshotnya maksud saya. Fikih Sunnah Wanita ya, Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Ini tulisan Mbak Ella ada di chat, bisa di screenshot. Oh ya, alhamdulillah ada Ustazah. Ada ya, iya boleh di screenshot atau di kopas. Ustazah. Iya, Afwan. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita ke Assalamualaikum Ustazah. Iya. Tadi kelewatan yang bagaimana ketika kita mulai pas sholat itu apa yang harus dilakukan? Gimana? Diulangi lagi Mbak Nur? Yang pas kita ketika sholat terus kita mules yang luar biasa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oh, maksudnya tentang nifas, yaitu pembahasannya tentang nifas ya. Dan ada ulama yang menjelaskan tentang darah nifas. Nifas itu darah yang keluar karena kelahiran, karena persalinan. Kalau setelah lahiran itu ittifaq ulama mengatakan bahwa itu nifas. Kita brojol tahu ya bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan ibu semua tahu brojol, babynya keluar. Baik itu sesar atau dengan jalannya normal, maka tetap dikatakan dia nifas. Untuk setelah lahiran baby melojot kan keluar darah banyak. Nah itu ulama sepakat mengatakan bahwa ini adalah nifas. Hukumnya seperti haid. Dalam arti nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh berhubungan, dan lain sebagainya. Tapi yang jadi khilaf itu kalau sebelum bayinya merojol, sebelum keluar. Nah ini terjadi kan kalau kita mau lahiran, kadang udah 9 bulan, aduh mules nih, tiba-tiba lihat di celana dalamnya, ini perempuan semua ya Bu ya, insya Allah perempuan semua, dan saya harapkan nggak ada bapak-bapak yang dengerin karena saya merasa perempuan semua, jadi saya ya bilang ke perempuan gitu. Maka lihat di celana dalamnya kan ada darah ya, ada darah. Nah itu kan belum lahiran babynya, belum lahiran si bayinya. Apakah dia dikatakan nifas? Nah, ini yang jadi khilaf. Ada ulama mengatakan dia tetap dikatakan nifas. Karena dia keluar darah disebabkan mau lahiran. Intinya nifas itu tentang lahiran. Darah yang karena lahiran, proses lahiran. Lalu dan pembukaan itu kan proses lahiran. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak. Yang namanya nifas itu dia setelah bayinya keluar. Ya, setelah bayinya keluar. Jadi
Kalau misal ibu mengikuti pendapat ulama yang mengatakan darah pembukaan atau darah yang keluar sebelum bayi brojol keluar itu bukan darah nifas, maka ibu wajib sholat. Walaupun ibu lagi mules-mules, udah pembukaan 8, wah mules banget kan. Nah, ibu-ibu yang udah ngerasain lahiran normal, mules banget padahal dia udah keluar flek darah-darah, tapi dia nggak meyakini itu nifas, dia meyakini itu istihadah aja. Karena istihadah itu keluar karena sakit, penyakit ya, karena ada kita udah pelajari tadi istihadah, dia kan harus sholat, wajib bagi dia sholat. Nah, kira-kira lebih berat yang mana, Bu? Pendapat ulama yang mengatakan darah haid, darah nifas itu sebelum lahiran juga atau hanya setelah lahiran? Lebih memudahkan ibu yang mana? Yang Memudahkan sebelum. yang lahiran. Sebelumnya juga. Nah, itu maksudnya tadi Mbak Nur sampaikan, jadi saya ngulangin kembali. Maka untuk seorang wanita, seorang yang mengambil pendapat yang mengatakan yang sebelum lahiran itu adalah tetap dia dikatakan darah nifas, maka dia saat itu boleh nggak sholat, bahkan nggak boleh sholat. Karena dia nifas, lagi nifas. Cuma nifasnya udah terjadi sebelum lahiran. Ya, maka bagi dia, dan ini hikmah yang sangat besar untuk para ibu-ibu yang hendak lahiran, jadinya kan nggak wajib sholat. Nah, bahkan dia, dan ini takhfif ya, takhfif itu keringanan, bentuk keringanan dari Allah untuk ibu-ibu yang mau lahiran, yang kan mules kan, gimana rasanya kadang kita duduk aja nggak enak, berdiri aja rasanya kepengen bolak-balik nggak karuan. Nah, maka kalau harus sholat lebih berat sekali ya, walaupun cuma 5 menit kalau yang udah ngerasain banget. Tapi kalau ternyata pas sebelum lahiran nggak keluar darah flek atau darah nifas, maka dia wajib tetap sholat. Dia wajib tetap sholat. Kalaupun mulesnya masih bisa ditahan, dia tetap harus sholat dengan keadaannya semampunya. Kalau emang dia nggak bisa berdiri, maka dia duduk. Nah, kalau dia nggak bisa duduk karena udah parah banget, maka dia dengan tiduran. Kalau dia nggak keluar darah, karena ada ibu-ibu yang mau lahiran itu nggak keluar darah. Tapi kalau nggak bisa banget, maka ini adalah sebagai bentuk keringanan karena dia punya kesulitan ya masyakoh, maka nanti dijamak setelah dia nifas. Maka itu yang tadi tanyakan Mbak Nur, tergantung masing-masing. Kalau ibu mengambil pendapat yang mengatakan nifas itu juga sebelum lahiran, sebelum keluar babynya, maka kalau keluar darah ibu tidak sholat ya karena dia udah nifas. Tapi kalau mengikuti ulama yang dimana darah sebelum darah lahiran itu bukan nifas, maka ibu wajib sholat. Maka konsekuensinya akan berbeda-beda. Mungkin seperti itu pertanyaannya Mbak Nur. Ya Ustazah. Iya, alhamdulillah. Ya, wa jazakallahu khairan. Ya, tadi ada Mbak Umi dulu ya. Kita ke Mbak Umi. Tadi pertanyaannya gimana? Dan ini secara umum nggak cuma tawaf aja. Oh, mumpung saya ingat sebelum saya melanjutkan, saya akan memberi ultimatum dan perhatian khusus kepada akhwat yang mau bertanya. Pertanyaannya itu seputar yang memang dia mengalaminya atau mungkin keluarganya, jadi memang kejadian, bukan seandai-andainya. Misalkan, Ustazah seandainya kalau ada orang haid 2 hari, terus dia berhenti 3 dan dia terus berandai-andai, bahkan andai-andainya banyak, maka saya tidak memperkenankan. Mengapa? Karena sebetulnya pertanyaan itu ada pelajarannya tentang ada pertanyaan. Salah satunya adalah bertanya hal yang wakil, hal yang nyata, apalagi fikih. Karena keterbatasan waktu tentunya ya, keterbatasan waktu. Jadi kita lebih kepada menginginkan samaroh, menginginkan buahnya. Kalau mengandai-andai maka saya tidak memperkenankan karena masih banyak pertanyaan yang lain. Jadi yang udah kejadian atau yang sedang terjadi ke ibu. Tapi kalau udah kejadiannya itu udah lampau dan nggak pernah dialami, dan kalau kita nanya pun nggak akan mengembalikan yang lalu, maka itu pun nggak perlu ditanyakan. Kan itu udah berlalu ya istilahnya. Tapi kalau seandainya ibu akan mengalami lagi dan ini akan untuk kedepannya untuk beramal, maka ditanyakan. Nah, tadi kita ke pertanyaan Mbak Umi, dan ini secara umum tidak hanya tawaf aja. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana nih kejadiannya? Kadang kita udah ngerasa udah suci, udah bersih kan kayak gitu ya, udah bersih. Terus udah dicek juga pakai kapas, pakai tisu, udah kering, karena salah satu mengecek haid itu udah inqoto'a, udah munqoti, udah berhenti atau enggak dengan pertama,
dengan kering. Oh, pokoknya udah kering nih, seharian udah nggak keluar. Apalagi itu di adat kebiasaan ibu di 7 hari pas. Nah, di 7 hari ibu biasanya haid 7 hari. Di hari ke-7 ibu lihat memang udah kering, maka yakin ya, al-yaqinullah yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan. Maka saat ibu yakin udah kering juga dan itu hari di mana adat kebiasaan ibu berhenti, maka ibu mandi ya, atau misalkan ibu udah dicek dengan kapas dan lain sebagainya di lubang keluarnya darah ya, kan keluarnya beda kan, darah haid dengan air kencing itu kan beda jalurnya. Maka dicoba ternyata di situ udah ada cairan putih yang dimana kayak lendir, kita insya Allah semua tahu, bagi ibu yang merasakan ada itu adalah akhir, sebagaimana hadis Aisyah radhiallahu anha ketika itu sahabiah menunjukkan daleman kepada Aisyah radhiallahu anha tentang apakah ini udah berhenti atau belum gitu haidnya. Waktu itu Aisyah radhiallahu anha, latas takjili, jangan kalian berburu-buru sampai kalian itu melihat ada cairan putih keputihan, karena itu kan masih agak flek-flek. Nah, jangan buru-buru kau anggap itu telah suci. Nah, jadi maka yang dilihat adalah dua itu. Jadi untuk pertanyaan Mbak Umi, kalau udah yakin dua-duanya udah kering, udah ada cairan putih, maka mandi aja. Ya, mandi saja. Nanti gimana kalau keluar lagi? Nah, tergantung ibu punya adat kebiasaan atau tidak. Kalau ibu punya adat kebiasaan seperti tadi Syekh yang dibacakan tadi sudah kita bahas, adat kebiasaannya itu dia selalu 7 hari dan selalu dia kebiasaan, nggak pernah acak-acakan. Maka setelah itu dianggap istihalboh, maka nggak masalah. Nggak masalah ibu sholat biasa seperti orang yang udah suci. Tapi kalau dia acak-acakan, ya nggak bisa nih acak-acakan. Ibu udah ngecek kering, ibu juga udah ngecek udah ada cairan putih keputihan yang menunjukkan suci, tapi ibu tidak memiliki adat kebiasaan. Selalu nggak aturan, kadang 5 hari, kadang 7 hari, kadang 8, kadang haidnya sebulan 2 kali, itu kan acak-acakan, bukan kebiasaan. Maka kalau nanti keluar lagi ibu tamyiz. Tamyiz itu dilihat apakah dia itu darah haid, apakah dia itu darah istihalbah. Kalau ibu yakin, oh ini flek-flek nih, kayaknya darah haid sisa yang kemarin, maka ibu masih haid. Masih keluar flek dikit ibu berarti masih haid. Nah, kita mungkin pernah begini, karena saya juga pernah begitu. Kayak kalau perempuan sama-sama ini kan karena mengalami ya. Jadi keluar lagi pada udah kering kemarin, keluar lagi. Maka ibu saat itu haid, karena ibu nggak punya adat kebiasaan. Jadi udah ibu tunggu sampai flek itu keluar, habis, nanti baru mandi. Ya, tapi kalau ibu nggak punya adat kebiasaan, aku nggak ngerti, nggak punya adat kebiasaan, aku nggak punya tamyiz, maka yang tadi sudah kita bahas ya di golongan orang ketiga atau keempat, dia menghukumi kebiasaan wanita pada umumnya, karena dia nggak bisa ngebedain. Tapi sih saya yakin setidaknya kita bisa tamyiz, membedakan. Kalau coklat-coklat, akhir-akhir haid kan suka keluar flek coklat ya, itu masih dikategorikan haid. Ya, masih dikategorikan haid, kecuali ibu yang udah memiliki adat kebiasaan yang panjang nggak pernah berubah, maka itu dikategorikan istihalboh, karena pasti ada sebab, mungkin ibu stres, hormonnya, atau mungkin pakai IUD dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, karena memang ini ada khilaf ulama ya, ada yang mengatakan selama darah itu ada maka dia itu haid, memang ada yang seperti itu, seperti Syekh Ibn Utsaimin seperti itu. Tapi dikembalikan masing-masing, kadang kita bingung kalau dengan berhukum setiap kali ada darah maka itu haid. Itu akan sangat sulit, karena ada ibu yang sebulan bisa 15 hari, seperti kerabat saya ada yang begitu, dia suci itu sebulan paling 5 hari. Karena emang kodollah beliau ada sakit, ternyata dia memang ada sakit istihalboh ya, terhitungnya istihalboh di luar dari adat kebiasaannya. Nah, itu untuk pertanyaan Mbak Umi. Lalu gimana yang lalu, misalkan kemarin udah tawaf, terus saya berdosa atau enggak, itu sudah berlalu dan keadaannya ibu jahalah. Jahalah itu ibu jahal, enggak tahu. Kalau enggak tahu maka dirufi al-qalam ya, sudah tidak ada dosa bagi ibu ya, insya Allah hanya kalau memang istighfar saja, semoga Allah mengampuni, karena kan kita nggak tahu ya, kita tawaf karena ngerasa udah bersih, terus ternyata selain selesai tawaf masih keluar, kan itu nggak tahu, kecuali kalau kita tahu maka tidak boleh. Nah, itu dicukupkan untuk pertanyaan Mbak Umi, mudah-mudahan bisa dipahami ya Mbak Umi ya. Terus tadi Bu Yeti, mungkin nanti setelah Bu Yeti Mbak Ella. Tadi Bu Yeti ya,
Cuman tadi sempat di-skip Oke. dulu. Nggih, nggih. Kalau Itu Ustazah. kebiasaan anak saya itu kalau haid itu memang lebih. Kemudian waktu umroh itu kan dikasihin obat ya, tapi tidak bisa memberhentikan. Tetap aja keluar kayak gitu. Takutnya kejadiannya itu sampai sekarang dia itu jadi kalau main itu sudah kebiasaan itu lebih dari 1 minggu. Nah takutnya itu kalau mau umroh apa itu sudah dinamakan apa itu istighadoh gitu loh. Kemarin sempat enggak bisa jalanin itu tawaf kayak gitu akhirnya itu. Iya. Jadi Takutnya emang nanti punya kebiasaan terulang nggak tapi? kembali gitu loh. Maksudnya Nggih. kebiasaan harian Iya, punya nggak kebiasaan. Ibu? Berapa Iya. hari? Itu Berapa sampai hari? 10 sampai 15 hari. Itu rentan itu nggak pernah lebih dari 15? Atau misalkan beda-beda 12, 13, 14, 15 gitu? Iya, iya, mesti melebihi Pokoknya dari itu. pasti Padahal lebih kan dari itu. dokter udah ngasihin Obat ngasih ya. obat untuk biar enggak main dulu kayak Iya, gitu. jadi memang itulah memang sudah kataballahu ala kulli kita ya. Allah sudah menetapkan tentang haid ini. Maka memang mengenai obat ini memang kalau memang nggak mendesak banget, apalagi kan ini udah berlalu ya. Kalaupun nanti terjadi seperti itu, maka sebaiknya bisa Iya. umroh ya. Umroh yang dimana waktu bukan di waktu haid itu lebih baik. Karena kalaupun emang keluar ya mau gimana lagi. Nah, kita nggak bisa memaksa, udah deh aku anggap ini istihadah, nggak boleh ya, tidak boleh ya. Apalagi dia udah punya kebiasaan. Kalau memang 10 sampai 15 hari, maka rentan itu kalau dia ternyata udah lewat dari 15 hari dan anak ibu selalu punya maksimal itu 15 hari, maka anggap aja itu istihadah karena selalu ya dengan syarat selalu adat kebiasaannya maksimal 15 hari. Tapi kalau memang qadarullah masih di hari 8, 9 keluar, memang seperti itulah dilarang untuk tawaf. Jadi kita hanya berpasrah dan ini juga dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha ikut Nabi SAW, tapi tiba-tiba haid. Nah, maka if'ali ya, lakukan apapun yang dilakukan orang-orang haji, ghairu anta tufi bil bait, kecuali engkau itu tawaf di Ka'bah. Karena memang mau gimana lagi ya, nggak bisa memaksakan. Jadi seperti itu untuk Bu Yeti. Kalau memang baiknya di luar dari hari haid, misalnya umroh, oh sekarang aku haid, kayak kemungkinan haidnya hari ini. Cari waktu yang memang setelah haid aja itu lebih aman ya. Kalau setelah haid kan insya Allah nggak haid lagi gitu. Kalau dia punya adat kebiasaan. Ya, Jazakallah khairan Ibu. Mbak Ella, tafadholi mengangkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kasusnya terjadi ke sahabat saya, Ustazah ya. Jadi qadarullah baru ditinggal meninggal suaminya bulan Juli lalu. Dan setelah bulan Juli itu berarti Agustus, September, Oktober ini haidnya itu selalu lebih sering gitu. 2 minggu haid, biasanya haidnya cuma seminggu, sekarang 2 minggu haid, tidak haid selama 2 minggu, 2 minggu lagi haid gitu. Apakah itu sudah dikategorikan istihadah gitu, Ustazah? Itu aja. Nah, itu sebelumnya gimana? Punya adat kebiasaan nggak Mbak Ella? Sebelumnya haidnya seperti Selalu? cuma seminggu, selalu 7 hari gitu, seminggu dulu. Baru Jadi memang setelah meninggal aja. Jadi selalu sama ya. Jadi saya akan yakinkan dulu. Jika memang untuk temannya Mbak Ella, nanti Mbak Ella mungkin bisa menjawab seperti itu selalu sama dengan syarat. Kalau memang sebelumnya dia juga kadang lebih dari 7, kadang lebih dari 10, jadi enggak sama, maka saat itu dia enggak memiliki adat kebiasaan. Jadi dia mengikuti yang kedua. Dia ikut kedua, dia tamyiz dulu. Nah, maka teman Mbak Ella, kalau memang teman Mbak Ella memiliki adat kebiasaan, maka ikutin kebiasaan selalu 7 hari selalu dan syarat itu. Kalau kadang 7, 9, kadang 5, kadang 10 itu kan nggak bisa kebiasaan. Nah, jadi kalau ternyata nggak memiliki, oh kadang-kadang aku 8, kadang aku 10, maka tamyiz. Coba dicek ya setelah dari misalnya anggaplah dia seringnya 8, walaupun kadang dia 6 atau 5 hari misalkan. Dicek dulu darahnya, dan itu lebih aslam, lebih selamat. Dicek dulu darahnya, karena bisa jadi dia itu stres ya, karena ditinggal meninggal ya. Ya, betul. Iya, karena memang ada faktor-faktor di mana istihadah itu keluar karena hormon, terus karena stres, karena IUD dan lain sebagainya, itu jadi nggak tentu gitu, ada darah penyakit.
padahal dia bukan haid. Maka dicek coba dengan tamyiz ya. Kalau memang dia sulit dengan tamyiz, darahnya kalau segernya itu kayak darah merah, darah biasa, darah manusia yang keluar dari kulit kita, maka saat itu dia istihadhah. Tapi kalau darahnya hitam pekat terus ya, apalagi ternyata 2 pekan sekali, bulan besok 2 pekan lagi, 2 pekan, maka dia udah berubah siklusnya. Karena orang bisa berubah siklusnya, Mbak Ella. Iya. Bisa, dulu mungkin 7 hari, sekarang maka nanti bisa ditanyakan tamyiz aja, itu lebih baik ya, karena kan dia udah berubah ya 2 minggu, coba dicek. Kemungkinan kalau memang ternyata 3 bulan ini dia selalu 2 minggu, bulan dari apa tadi, Juni ya? Apa Juli? Agustus. Oh, Agustus mulainya? Oktober, iya. Oh iya, misalkan Agustus dia 2 pekan, terus September 2 pekan lagi, dan itu pola kan. Terus sekarang Oktober 2 pekan lagi, kemungkinan dia berubah, bukan istihadhah. Karena dia udah sama polanya. Iya, baik Ustazah. Iya, kecuali Jadi kalau lebih memang baik nggak dicek sama. dulu ya. Ya, cek dulu tamyiz. Kalau memang aku tamyiz juga nggak bisa, misal masih nggak bisa, maka dilihat karena udah berpola seperti ini, itu kemungkinan besar sih haid. Karena dia udah sama ya, 3 bulan, udah 2 minggu, 2 pekan, 2 pekan, 2 pekan. Terus kalau bisa konsul coba sekalian ke dokter, karena dokter itu nanti akan mengecek apakah memang ini darah karena hormon, itu kan nanti akan ada ini ya, nanti dokter, oh ini karena sakit ibu terlalu ini, maka itu dikategorikan istihadhah atau alam bisawab. Tapi yang pertama tamyiz itu lebih utama dicek dulu aja Mbak Ella. Ya, baik Ustazah. Jazakillahu khair. Wa jazakillahu khairan. Mbak Lala ya, sesuai urutan tunjuk tangan. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pengalaman, maksudnya masih terjadi sama saya sendiri sejak habis lahiran. Jadi tuh mensnya itu polanya itu kayak tadi yang saya tanyakan itu rutin gitu kan ya, berapa bulan kayak gini, ntar bulan kedepannya jadi bisa diprediksi gitu loh, maksudnya akan datangnya gitu. Cuman permasalahannya itu dia ini keluarnya itu cuman yang jelas-jelas darah merah gitu, sampai flek-flek yang masih ada di pembalut itu normal 5-6 hari misalkan gitu ya. Tapi selanjutnya kalau cek dalam itu sampai cek dalam itu coklat-coklat terus ke hijau baru ke putih gitu. Nah, saya nyari-nyari lama, akhirnya alhamdulillah ketemu di YouTube-nya Rumah Fikih kalau nggak salah, itu ternyata hijau itu termasuk masih mens. Tadinya kan maksudnya iya, keputihan di masa itu masih haid ya, keputihan di masa haid masih haid, kecuali sampai ada cairan putih yang tadi, maka dia dikatakan suci. Ya, lanjutkan Mbak Lala. Iya, nah, itu sampai 15 hari jadinya, maksudnya saya udah pokoknya ngecek terus, jadinya ya kalau udah 15 saya udah nggak ngecek lagi, ya udah masuk suci aja gitu kan. Dan itu juga kalau ngecek itu biasanya kalau ada tuh kalau zuhur gitu, kalau pagi itu masih kering, masih nggak ada, jadi ngecek itu baru zuhur. Jadi kalau misalkan kayaknya ragu-ragu, jadinya tunggu zuhur dulu gitu, maksudnya ini udah apa belum gitu, karena beberapa kali udah mandi ternyata zuhur masih ada lagi gitu kan. Nah terus yang baru 2 bulan belakangan ini karena pol terus itunya haidnya 15 gitu. Tapi 15 itu keluar darah atau kayak tadi 56 itu flek setelahnya? 5-6 hari itu darah yang maksudnya jelas jelas balut. itu Setelah itu udah nggak pakai pembalut, jadi cek dalam aja terus sampai maksimal 15 hari gitu saja. Terus yang baru bulan ini tuh belum tanggalnya udah keluar, jadi kan istihadhah gitu ya, karena warnanya itu lebih merah kalau misalkan saya lihat gitu, dan baunya kan kalau darah mens biasanya kecium gitu baunya. Bau gitu ya. Nah kalau ini nggak kecium, tapi kalau dideketin baru ya ada bau anyir gitu. Ya, nah wajar ya bau darah. Jadi nggak. Maka di sini untuk Mbak Lala, untuk adat kebiasaan kemungkinan sudah enggak punya ya, karena berubah-ubah. Kayak tadi kan keluar lagi. Nah ini masih bingung. Maka nanti kita nggak bisa berhukum di nomor 1. Kalau nomor 1 itu harus dia punya kebiasaannya sama. Lalu yang kedua maka dengan tamyiz. Nah Mbak Lala sepertinya bisa tamyiz. Lalu bagaimana keadaannya kayak tadi? Karena tadi pertanyaannya misalkan 5-6 hari, jelas itu darah haid. Nah terus hari besoknya kita udah kering.
Nah, untuk melihat sudah suci atau enggak, pertama dia dengan kering. Kalau udah kering terus keluar hijau, maka hijau itu bukan haid ya Mbak ya. Tapi kalau hijau itu di hari masih ngeflek, hijau atau kuning itu di hari masih keluar darah, baru itu yang dimaksud masih di haid. Tapi kalau keputihan itu setelah keputihan kayak kan keputihan itu hijau, ada yang hijau, ada yang kuning ya. Nah, kita nih perempuan gitu, mungkin ada yang ke hijau-hijau kekuningan gitu. Nah, hijau kekuningan, hijau atau kuning atau kecampur itu asal bukan flek ya. Kalau flek kan dia masih ada darahnya. Misalkan Mbak Lala contohnya 5-6 hari kan udah jelas tuh kayaknya itu aku udah sehat. Besok aku kering, udah dicek udah kering, apalagi udah ada cairan putih. Terus besok Mbak keluar warna hijau atau kuning, maka yang hari keluar hijau atau kuning setelah keringnya farjnya Mbak, setelah keluar putihnya, maka itu bukan haid ya Mbak ya. Itu keputihan biasa. Jadi keputihan itu tergantung. Kalau keputihannya datang setelah Mbak suci, maka dia bukan haid. Tapi kalau keputihannya itu di tengah-tengah Mbak haid, maka itu adalah masih dikategorikan haid. Jadi nanti tugas Mbak Lala, kalau Mbak udah merasa keluar darah nih, ya nanti Mbak cek ya kering atau enggak. Kalau kering, apalagi udah dicek nih nungguin sampai zuhur gitu ya, kita udah berusaha ngecek terus, oh aku kering, apalagi ada tanda putih cairan ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan kepada sahabiah yang lain, maka itu udah suci. Nah, ternyata besok keluar hijau-hijauan itu, maka itu nggak dianggap Mbak masih suci. Suci biasa. Nah, jadi bukan haid karena udah kering. Kalau misalkan maksudnya kering itu kan nggak dipembalut Nggak gitu. ada. Enggak, kering ini Mbak. Jadi harus dicek pakai kapas atau tisu ke dalam lubang farj. Kalau yang udah lahiran mungkin nggak terlalu ngeri, tapi yang belum lahiran bisa nih ngeri. Ya kita kan perempuan jadi tahu nih ya gitu Kalau ya. Kalau sama laki-laki kan nggak paham gimana gitu ya. Iya. Jadi dicek harus di dalam. Kalau cuma di pembalut nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, harus cek ke dalam. Kalau maaf Ustazah, kalau misalkan saya maksudnya di pembalut udah nggak ada tapi dicek ke dalam tuh masih setiap hari masih hijau-hijau, berarti masih nyambung haid ya Ustazah? Ya masih, karena belum kering ya. Apalagi kalau ternyata hijaunya kecampur kayak coklat-coklatan. Ya, lama-lama jadi hijau banget, masih hijau doang gitu, lama-lama baru putih. Masih itu berarti. Tapi kalau udah kering, apalagi udah ada cairan putih, maka udah suci. Nanti misalkan haid lagi Mbak keluar darah, Mbak tamyiz, Mbak cek itu darahnya gimana. Kalau darah tadi kan Mbak bisa ya tamyiz, darahnya itu nggak kayak darah haid, nggak bau, nggak ini, maka itu istihadah. Jadi Mbak Lala tamyiz juga. Karena kemarin istihadah itu jadi saya ngecek lagi, kan saya catat gitu kan, ternyata bulan lalu itu saya mensnya belum di tanggalnya, jadi kemungkinan itu jadi istihadah gitu, jadi sebelum mens istihadah dulu karena belum tanggalnya gitu. Maksudnya belum 15 hari kan, saya 15 hari full haid, terus 15 hari istirahat dulu harusnya gitu ya, suci dulu gitu maksudnya, baru hari haid lagi gitu ya Ustazah, maksudnya 30 hari gitu kan. Nah terus jadi maksudnya kalau ternyata itu istihadah, jadi saya kan nggak sholat, harusnya sholat gitu kan, karena saya ngiranya haid kalau ini kan harus orang yang memiliki adat kebiasaan. Cuma permasalahannya Mbak udah mulai nggak tentu ada kebiasaannya setelah lahiran ya. Iya. Nah kemungkinan Mbak udah nggak bisa adat kebiasaan, soalnya kadang nggak tentu juga ya, nggak tentu, kecuali kalau memang masih sama tiba-tiba itu muncul baru dengan adat kebiasaan. Tapi yang lalu maka Mbak bisa dihukumi itu darah haid, apalagi Mbak udah tamyiz, warnanya hitam pekat. Jadi kalau memang udah adat kebiasaan, maka dia berhukum dengan kebiasaan dengan syarat-syarat yang tadi udah biasa. Tapi kalau udah mulai siklusnya udah berubah-ubah, maka kita dengan tamyiz, jadi Mbak cukup dengan tamyiz aja. Kalaupun ternyata itu istihadah, tapi Mbak sudah memiliki ilmu dengan tamyiz, sudah berusaha, insya Allah tidak akan membebankan hambanya di luar kemampuan, apalagi tentang haid ini ya, banyak perkaranya. Iya. Jadi maksudnya tamyiz, jadi Mbak minta ampun aja kalau misalkan maksudnya kalau ternyata itu ada gitu ya Ustazah. Iya, karena Mbak sepertinya cocoknya dengan tamyiz ya, karena tadi kan nggak tentu, terus bisa membedakan juga. Insya Allah.
Maksudnya tapi Iya. kalau yang 15 hari maksimal haid, 15 Itu hari. pendapat ya Syafi'i, itu mazhab Asy-Syafi'i. Dan ini dibahas juga ya di buku Syekh mengenai ini, dan kita tidak menyalahkan mazhab satu dan yang lainnya. Memang ada mazhab yang mengatakan bahwa mazhab Syafi'i ya, dan kita notabene Indonesia bilang mazhab Syafi'i bahwa 15 hari itu maksimal, kalau lebih maka istihadhah. Nah, itu sebetulnya nggak ada dalil yang pas yang mengatakan itu, karena nggak bisa dijadikan patokan hari. Karena kan beda-beda juga. Ya, istihadhah kan sakit itu bisa kadang ada, bisa kadang mungkin lebih dari 15 ya, jadi nggak tentu. Itu memang ada pendapat. Tapi kalau Mbak Lala mau mengikuti pendapat mazhab Syafi'i dan Mbak yakin, maka itu terserah ya pada kita kalau memang kita memiliki ilmu tersebut. Ya baik, jazakillah khair. Ya, wa jazakillahu khairan. Ada Mbak Leti? Mbak Leti, mic-nya belum kebuka. Ustazah, Ya. ini saya mau kan, jadi ada anaknya teman yang usianya 17 tahun kurang lebih. Kemarin itu dia punya kebiasaan haidnya itu sekitar 10 sampai 14 hari. Cuman baru-baru ini ini apakah masih bersambung atau enggak? Jadi dia setelah kemarin itu dia haidnya itu 10 hari. Terus sholat. Setelahnya maksudnya gimana, kan dia biasa 10 sampai 14 hari ya? Tapi kalau waktu bulan itu dia cuma 10 hari aja gitu. Jadi hari itu dia udah berhenti, dia sholat. Nah, kemudian 3 hari kemudian dia keluar lagi tuh flek ininya. Tapi agak lama juga maksudnya ketemu sama saya itu selang 3 udah ke 3 hari harinya gitu ya? masih ada flek. 3 hari dia ada keluar lagi, tapi cuma flek aja. Dan itu waktu cerita sama saya itu udah ke 3 harinya gitu. Fleknya itu udah ke 3 harinya. Nah, itu gimana? Ya, ini ada di pembahasan di buku Syekh juga. Jadi tentang begini, bagaimana kalau ada orang perempuan kayak tadi 14 hari, dia biasanya 10 sampai 14 hari. Mentoklah 14. 14 hari saya berhenti di hari ke-10. Lalu di tengah-tengah, dan ini bisa untuk kasus ibu yang lain. Saya 8 hari haidnya, tapi 4 hari saya berhenti. Sama seperti yang tadi anaknya teman Mbak Leti juga sampaikan ya, 10 berhenti. Lalu dia suci. Nah, suci kan dia taunya dia udah suci kan, dia suci, dia sholat biasa karena dia nggak tahu, apalagi udah kering. Nah, lalu keluar, tapi keluarnya itu di masa biasa dia haid, apalagi itu flek, yang kemungkinan itu bekas-bekasnya, maka itu terhukumi dia haid, karena masih di waktu haid. Nah, ini di buku ini juga Masya Allah dijelaskan juga tentang itu. Jadi kayak yang kemarin itu dia terhitung haid, nah maka dia tidak sholat, walaupun nanti terjadi lagi. Kalau udah berhenti, udah kering, udah nggak ada, maka mandi dan sholat seperti biasanya. Terus yang lalu gimana, kan udah berlalu. Nah, maka kan nggak tahu ya, hukumnya nggak tahu, dan dia mungkin belum pernah mandi, mungkin sebaiknya sekarang dia mandi besar, karena khawatir kan yang kemarin dia belum mandi, pernah keluar lagi di hari ke-14 ya, atau 13-nya. Iya. Iya, jadi kalau nanti kejadian lagi dengan akhwat siapapun, kalau di tengah-tengah udah mulai kering, nah memang kita harus cek dulu kalau emang yakin udah kering atau bagaimana, udah kayak nggak keluar lagi nih, maka dia mandi, karena kan kita nggak tahu ya, kita menghukumnya sekarang. Tapi kalau ternyata nggak kering, masih basah-basah gimana gitu ya, jangan mandi dulu. Kalau memang belum yakin, apalagi itu kan masih di batas waktu. Tapi kalau kayak tadi udah kering, mandi itu lebih baik, karena bisa jadi dia kan berhenti, bisa aja stop, nggak ngelanjutin lagi. Tapi kalau ntar keluar lagi di waktu haid, maka itu masih terhitung haid. Masih terhitung haid karena di waktu kebiasaan dia. Ya, seperti itu ya Mbak Leti ya? Iya. Ya, jazakallahu khairan Ustazah. Khairan. Mbak Rahma? Berarti sampai 2 minggu itu enggak sholat ya, Us ya? 2 minggu nggak sholat, maksudnya gimana? Oh, yang tadi? Ya, karena itu ya, tadi karena kan dia ya udah kering. Tadi kan dia 10 udah kering, dia sholat. Cuma dia keluar hari ke-13. Nah, pas keluar lagi, jadi nanti kita makanya haid itu tergantung masing-masing. Kalau kita misalkan anggaplah kita 10 hari ya, ini kita contoh yang lain. Hari ke-5 udah berhenti, kan bingung ya, aku udah suci atau belum. Padahal biasanya dia 10 hari.
Nah, biasanya dia 10 hari, tapi dia udah berhenti hari kelima. Coba dulu lihat keadaannya. Kalau masih kayak basah-basah kan kerasa kok Bu ya, kalau kita perempuan itu di VARS-nya itu masih basah-basah. Entah mungkin flek-nya garis-garis, pokoknya masih enggak resik lah gitu. Maka jangan buru-buru sebagaimana sabda Aisyah radhiyallahu anha ke para sahabiah, jangan buru-buru latas takjili sampai kalian itu melihat ada cairan putih keputihan itu. Nah, inilah nggak boleh buru-buru. Tapi kalau ternyata udah kering, nah kita kan nggak mungkin ya nunggu terus sampai 10 hari nggak sholat-sholat. Nggak mungkin. Udah kering gitu ya, udah kayaknya udah yakin nih beda kan kering kayak keset gimana gitu ya di VARS-nya. Maka kalau udah begitu, mandi aja karena khawatir memang udah suci. Mandi. 2 hari kemudian dia keluar flek dan itu masih di hari kebiasaan dia haid. Nah, ini maka harus teliti ya, harus teliti tentang masing-masing kasusnya. Dia hari ke-7 keluar lagi, maka dia haid masih. Lalu gimana kemarin yang dia sholat? Maka Allah alam bisawab, insya Allah tidak berdosa karena kan kita menghukumi saat itu. Maka ini ada khilaf di kalangan ulama, apakah dia sholat atau tidak. Kalau dia inqoto'a, dia berhenti di masa haid, di masa yang kebiasaan. Semoga nggak pusing ya ibu-ibu yang lain. Nah ini jadi rumusannya seperti itu ya, dilihat kering atau enggak. Kalau udah kering sebaiknya mandi untuk hati-hati. Kalau keluar lagi tapi masih di batas waktu haid itu maka dia terhitung haid. Tapi kalau dia keluar ya di luar kebiasaan haid maka tamyiz ya, coba dicek kalau emang dia tidak memiliki adat kebiasaan. Kalau dia memiliki adat kebiasaan maka dia istihadah digolongkannya. Sebagaimana yang tadi 4 keadaan wanita yang disebutkan juga oleh Syekh di buku beliau. Ya, Mbak Rahma. Ya, nah Ustazah. Mau tanya, pertanyaannya sih hampir sama dengan Bu Lala tadi. Jadi biasanya saya kan 6 hari itu jelas darah haid. Terus setelah itu ada flek, kecoklatan, habis kecoklatan kekuningan biasanya sampai 10 hari. Nah itu yang kekuningannya itu termasuk darah haid atau bukan? Ya, kalau kekuningannya belum terpotong dengan kering, maksudnya belum sempat kering dulu farj kita ya, atau belum terpotong dengan cairan putih yang penanda suci, maka dia tetap digolongkan keputihan yang ada di darah yang ada di siklus haid. Karena siklus haid itu bisa ada keputihannya. Ada keputihannya. Tapi kalau maka dia masih masa haid, masa haid, apalagi kalau Mbak Rahma punya kebiasaan 10 hari. Nah, Mbak Rahma punya kebiasaan 10 hari, hari ke-6 biasanya berhenti. Terus flek-flek dikit, ya ini saya juga suka begitu ya, flek-flek dikit, terus kadang kuning, belum resik ya, saya nyebutnya belum resik, belum kering, belum putih, yang putihnya itu tuh kayak apa ya, putih bening ya, putih bening yang menunjukkan akhir-akhir haid. Mungkin banyak ibu-ibu yang seperti ini, karena emang itu penanda haid. Nah itu belum ada itu, apalagi kebiasaan Mbak Rahma sampai 10, Mbak Rahma tunggu aja sampai 10. Karena itu masih terhitung siklusnya haidnya Mbak. Karena belum ada tanda-tanda tadi. Jadi untuk memudahkan kita sebetulnya ini lebih apa sih masyakoh yang dimana kalau gitu kan bingung kita mandi ntar haid lagi mandi itu sangat sulit sekali untuk perempuan. Jadi nanti lihatnya itu keringkah, udah resik atau belum, kuning atau belum ya. Jadi dilihat dulu. Terus nanti kalau sampai 10 hari keluar maka udah jelas keluar putih tadi udah kering maka Mbak mandi. Kalau Mbak punya kebiasaan 10 hari. Tapi kalau ternyata masih terus dan Mbak selalu kebiasaannya 10 hari dan ini dan catatan adat kebiasaan ya, nggak pernah berubah, maka digolongkannya udah Mbak mandi aja. Mandi aja karena bisa jadi ini keputihan biasa setelahnya. Kecuali kalau darah banyak yang keluar, ya darah banyak yang keluar, bisa jadi kalau Mbak nggak punya kebiasaan itu bisa istihadah, bisa haid yang keluar lagi dengan tamyiz ya, jadi dengan melihat darahnya gimana. Jadi kita perlu perempuan juga kalau perlu sih tahu ya tamyiznya juga, perbedaan haid dan perbedaan darah segar yang biasa. Terus kalau untuk keringnya gitu Ustazah, apa ada waktunya misalkan kita keringnya? Untuk melihat keringnya. Enggak ada waktu. Enggak, jadi lebih kepada siklus Mbak aja. Kalau Mbak udah punya ada kebiasaan 10, Mbak patokan Mbak 10 hari. Itu kondisi wanita pertama, dia mu'tadah ya, dia punya adahnya,
punya adahnya di patokan 10. Kalau Mbak masih kuning-kuning ya udah, apalagi Mbak masih di hari ke-7. Oh, batas aku kan 10 hari biasanya. Karena kan darah haid itu bisa jadi nggak selalu sama kan banyaknya. Bisa jadi banyak banget di kita sampai hari ke-5, kadang banyak banget hari ke-7. Tapi siklusnya itu keluar di hari 10 hari itu. Nggak usah terlalu terburu-buru, apalagi masih ada keputihan. Tapi kalau udah kering, udah yakin, udah resik kering, ya udah mandi walaupun belum 10 hari. Jazakallah khairan Ustazah. Jazakallah khairan. Satu pertanyaan lagi ya, 3 menit lagi insya Allah Mbak Jumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya Ustazah, masalah haid. Ini kalau ibu misalkan saya sendiri yang ini haid karena apa namanya ya, awalnya itu kebiasaannya itu 7 hari. Kemudian karena KB hormon itu jadi apa? Jadi 15 hari. Itu udah berapa lama 15 harinya? Iya 15 hari. 15 hari. Oh, udah berapa haidnya. bulan? Berapa kali haid? Berapa kali haid? Sekitar 3 kan karena KB hormon gini, jadi apa namanya, haidnya itu KB suntik itu kalau bulan pertama biasanya ini masih haid, tapi jadinya haidnya jadi 17 jadi sekitar 15 hari gitu. Terus kemudian pada bulan berikutnya tidak haid gitu karena KB-nya karena menyusui jadi 3 bulan gitu. Jadi selama 3 bulan itu sebulan pertama masih haid, bulan kedua dan ketiganya itu tidak haid gitu Ustazah. Iya, dulunya punya ada Itu kebiasaan nanti yang selalu sama ya. Sebelum kebiasaan itu gimana Ustazah? Apakah 15 harinya itu masih disebut sebagai maksudnya haid haidnya itu atau yang 7 hari selebihnya itu istihadhah? Iya, 17 hari setelah maksudnya keluarnya 15 hari aja kan ya Mbak Jumati maksudnya? Nggak lebih dari 15 hari Gimana pertanyaannya. Ustazah? Pertanyaan Mbak, haidnya jadi berubah 15 hari kan? Nggak lebih? Iya jadi 15 hari. 15 hari setelahnya Haidnya kering kan dari berhenti ya? 15. Berarti setelahnya kering ya, Iya. berhenti. Nah, jadi karena Iya. ini kan KB hormon ya, pertama memang ditanyakan ke bidannya, tapi kemungkinan pasti bidannya menjawab ini karena memang ibu KB, jadi haidnya ibu lebih banyak. Nah, maka seperti ini ibu Jumiati udah berubah nih siklus haidnya, disebabkan ada apa namanya si KB tadi, ada apa istilahnya ya? Ada apa namanya sama kalau ngomong ada reaksi dari luar ya, ada reaksi dari luar. Nah, maka itu kan ada faktor ya, faktor eksternal ya dari luar. Padahal sebelumnya biasa aja. Maka ibu lihat juga Bu darahnya. Kalau emang darahnya memang masih hitam-hitam, masih pekat, apalagi bau itu tentu udah pasti haid ya. Apalagi kan itu ada reaksi dari luar. Kayak darah IUD itu kalau orang yang pakai spiral kan gitu juga tuh. Entah suntik atau minum obat, dia akan membuat haid itu nggak teratur jadi lebih banyak. Terus bulan besok aku nggak haid, ya udah kalau nggak haid ibu sholat terus. Misalkan ibu haidnya 3 bulan sekali, terus udah selalu 15 hari, maka ibu udah pindah. Jadi ada kebiasaannya 15 hari tadi, maka 15 hari tadi ibu haidnya ibu. Jadi bukan istihadhah. Karena gitu. Pertama ibu tamyiz, ibu tamyiz darahnya haid. Yang kedua karena ada faktor dari lain, ada faktor eksternal yang menyebabkan ibu berubah siklus haidnya. Kecuali kalau memang bulan besok ibu kembali normal lagi, normal terus dan memang ibu tamyiz juga ternyata darahnya kayak istihadhah, baru istihadhah. Cuman tadi kan pertanyaannya ibu gitu. setelahnya nggak haid gitu ya. Kemungkinan ini memang siklus haidnya berubah. Berubah dia. Karena kan harus lihat ke depannya ya, gimana nih nanti 3 bulan lagi, ntar 15 hari lagi. Kalau sama kayak gitu, udah jadi siklus ibu berarti. Iya. Iya. Ustazah, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Wa fik barakallah. Insyaallah cukup ya. Nggak ada yang nunjuk tangan lagi juga. Ya kira-kira mungkin sampai di sini ibu ada merasa bingung kah atau sedikit tercerahkan tentang haid, nifas dan istihadhah?
Tercerahkan Ustazah, insya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi nanti kita berhukumnya untuk memudahkan, saya akan ambil kesimpulan secara umum walaupun ada mazhab seperti mazhab Syafi'i yang mengatakan maksimal 15 ke 15 hari lebih maka dia istihadhah. Ya, kenapa ada pendapat seperti ini? Karena memang kebanyakan wanita itu memang maksimal 15 hari. Bu, saya pernah ngerasain 15 hari terus besoknya itu berhenti. Ya terus atau mungkin setelahnya itu darahnya kayak darah istihadhah bukan darah haid. Makanya kenapa madzhab Syafi'i seperti ini karena memang kebanyakan wanita begitu, maksimal haid 15 hari. Tapi itu nggak bisa dijadikan acuan umum karena sekali lagi tiap orang beda-beda. Mungkin faktor IUD, faktor pil KB ya, faktor suntik atau stres atau pemicu yang lain. Nah, itu enggak memastikan. Nah, lalu itu yang pertama tentang mazhab tersebut. Memang ada mazhab yang mengatakan bahwa selama ada darah itu maka dia haid. Maka dia dengan tamyiz. Nah, tapi sekali lagi enggak semua orang bisa tamyiz. Enggak bisa semua orang bisa tamyiz. Dan ada orang memang haid itu berubah-ubah banget. Ada yang 2 pekan, besok ini. Maka yang memudahkan dan ini dibahas sama syekhnya, tapi sekali lagi tergantung ibu ngambil pendapat yang mana ya, saya tidak memaksakan. Tadi ada 4 golongan wanita, yang pertama dia memiliki adat kebiasaan, dengan catatan kebiasaan, kalau baru sekali 2 kali belum bisa dikatakan ya Bu ya, kebiasaan itu emang udah biasa, mungkin udah setahun, udah sering ya, bahkan itu selalu begitu. 8 hari atau rentan 8, 10 selalu seperti itu maka adat kebiasaan. Tapi kalau nggak punya kebiasaan dan bahkan atau mungkin dia lupa, aku biasanya berapa hari gitu ya. Maka dengan tamyiz dicek ya darahnya seperti apa. Kalau nggak bisa dua-duanya, nggak punya kebiasaan, nggak punya tamyiz, nggak bisa dicek, maka ikut wanita pada umumnya. Kalau wanita pada umumnya 6 atau 7 hari seperti yang tadi ya ada Hamnah itu sahabat namanya Hamnah binti Jahsyin di mana dia darah keluar terus menerus sampai bingung. Akhirnya Nabi SAW menghukumi ikuti kebanyakan wanita itu dengan 6 atau 7 hari haidnya. Setelah itu kamu sholat. Karena kan bingung wanita kalau selalu dibilang, udah kamu masih haid terus, sampai kapan? Bisa jadi sebulan lebih. Dan saya ada teman begitu, sebulan lebih itu haidnya nggak berhenti. Karena qadarullah emang dia sakit. Dan qadarullah juga sudah rahimahullah ya, seusia saja sudah meninggal. Itu dulu SMA-nya saya masih ingat beliau rahimahullah. Memang cerita seperti itu. Terus sakit setelah lulus saya coba setelah lulus SMA dan sudah tiada ya rahimahullah. Nah, maka tergantung dari masing-masing ibu dicek ya dan ingat kaidah al yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu enggak dengan tidak hilang dengan keyakinan. Kalau ibu yakin ini saya masih darah haid soalnya masih flek, masih bersambung, maka itu masih haid. Ya, kalau udah sempat kering, sempat ini atau lewat dari siklusnya, maka kalau keluar darah, apalagi darahnya merah segar, maka itu istihadhah. Allahu a'lam bishawab. Ya, maka saya memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla jika saya ada kesalahan karena ilmu saya tentu terbatas ya, sangat-sangat terbatas, jauh dari kesempurnaan. Dan saya mohon maaf juga kepada ibu-ibu, ummahat, mbak-mbak kalau penyampaian saya sedikit kecepatan atau ada yang tidak dipahami atau mungkin pertanyaannya belum sempat kejawab, tapi alhamdulillah seperti kejawab semuanya, nggak ada yang tunjuk tangan lagi. Mungkin bisa next ya ditanyakan kembali kalau ada sesi selanjutnya. Nanti bulan 2 pekan lagi insya Allah kita sudah masuk ke bab sholat ya. Bab sholat ini insya Allah rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Khairun Nisa ya. Khairun Nisa, Masya Allah jazakumullahu khairan sudah menyelenggarakan ini dan terbuka untuk umum ya. Jadi ibu-ibu yang ingin dapat faidah bisa diingat aja jadwalnya walaupun kadang ada kendala di saya gitu ya, suka mundur gitu. Maka infonya biasanya ya di mungkin yang lewat Mbak Ella ya sebagai Majelis Taklim Khairun Nisa di linknya sendiri. Kalau saya itu kan share di status saya dan di beberapa grup. Jadi mungkin kalau yang mau rutin bisa diingatkan setiap Sabtu insya Allah ta'ala. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan menambah faidah untuk kita, terutama untuk kita para wanita.
Dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan dan diberikan kesempatan serta kesehatan untuk melakukan banyak kebaikan dan ibadah kepadanya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.